Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jai Family yang membahas tentang Cakra Satrio Piningit, yaitu akan dibawakan oleh ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakra Satrio Piningit itu adalah cakra ruang dan waktu, di mana posisinya cakra yang berdiri seorang Satrio Piningit itu adalah bukan pusaka ataupun senjata. Cakra Satrio Piningit itu adalah yang sebenarnya itu adalah di posisinya di matahari. Cakra yang sebenarnya, cakranya itu matahari bulat. Itu di tengahnya, di saat Satrio Piningit melihat matahari, itu dia berputar tengahnya. Dia jadi posisinya ada dua. Kalau Satrio Piningit melihat, karena apa? Sorotan matanya. Itulah kekuasaan Allah. Jadi gini, dia ada dua bulat, tengahnya ada lagi gini. Jadi yang depan itu berputar Ke bulan. kayak roda, tapi posisi mataharinya yang asli mataharinya dia hanya terdiam menyinari bumi, tapi di tengahnya ini ada cakranya, itu dia berputar. Nah itu kenapa berputar itu artinya itu adalah istilah kata orang zaman dulu itu adalah mempercepat waktu, gitu, mempercepat waktu bumi. Jadi berputar dengan porosnya mengikut berputar, karena bumi itu berputar itu kalau kita merasakan di sini kita menginjak bumi itu sebenarnya sangat cepat perhitungannya. Istilah kata hitungannya per detik dia berputar. Tapi kalau misalnya cakra ini berputar terus semakin lama semakin cepat, itu hari semakin cepat. Tentunya sudah siang, tentunya sudah sore, tentunya udah malam. Cakra itu bukan senjatanya Satrio Piningit. Cakra bukan, itu cakranya sebenarnya. Cakra sebenarnya. Cakra yang sebenarnya kalau Bukan dilihat senjata dia. bukan. Bukan, dia itu Bisa nyerangin bumi juga berarti. Nah itu makanya saya sebut tadi ruang dan waktu. Ruang itu adalah portal ataupun dimensi yang lain, Bisa. itu akan terbuka. Bisa kebuka lagi. Gitu. Nah itu waktunya itu akan terus berputar. Bisa tadinya tonton pagi, tonton kita contohnya kita dengan kesibukan kita sehari-hari, ya kan, katanya udah siang, katanya udah sore. Itulah perputaran cakranya Satrio Piningit dengan sorotan matanya yang begitu tajam. Nah begitu. Jadi ruangnya itu adalah portal. Dimensi lain semuanya itu semuanya itu sudah terbuka portal itu, dia masuk ke bumi, datang ke bumi, turun dia dari atas langit, dia turun. Nah begitulah ceritanya yang sebenarnya. Gitu. Bisa kita sambil santai, sambil ngopi dulu, kita disuruh minum dulu, sambil ngerokok. Tahu aja. Bawa santai. Tahu aja haus nih. Jangan habis-habisin ntar kembung. Berarti lorong dan waktu gitu ya. Ruang dan waktu. Ruang dan waktu gitu ya. Waktunya itu ada perputaran yang sangat baik, sangat cepat ya, sangat berputar. Kalau bumi berputar dengan porosnya, sudah ada pekerjaan, istilahnya pekerjaannya masing-masing. Inilah matahari menyinari, tapi ada cakranya kalau Satrio Piningit melihatnya. Begitu. Berarti misalnya cuma Satrio Piningit dong ya? Iya. Itulah kekuasaan Allah. Pengen yang mau bertanya lagi? Ya. Tanya aja nggak apa-apa. Mudut. Santai aja. Gitu. Apa ada yang tentang Satrio Piningit yang lain membahasnya, obrolin aja gitu. Kita kan bisa hanya melihat
yang memprediksi, kan begitu ya enggak. Tapi memprediksi itu kita harus tepat gitu, mana prediksinya gitu, melihatnya juga dengan tujuan yang sangat tepat gitu. Iya, prediksinya juga kita harus tepat gitu. Ada nanya yang lagi? Ya, silakan. Ada yang lain? Udah tadi gimana? Ya pokoknya dijelasin aja ya ininya sejelas mungkin kepada teman-teman semua di yang nonton. pemirsa ya. Ya itulah, kita udah jelas ruang dan waktunya kan begitu, waktunya sangat cepat, peletakannya begitu cepat, perputarannya Makin cepat apa makin semakin terus. Kalau Satrio Piningit melihat itu cakra yang di matahari, semakin lama semakin cepat terus, hitungan per jam dan per detik itu. Jadi penglihatannya ini banget Tajam dia. Jadi kalau bukan dari mata batinnya dia bukan ya. bukan dia, apalagi kalau dia udah prosesnya hijab, dia sudah dibuka matanya, udah dibuka, diusap dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, diusap, matanya nyala. Sedang matahari, itulah dia membawa cahaya ilahi gitu, menyinari dia, matanya terang silau. mataharinya kalah ya berarti. Matahari Enggak sih. dia nggak begitu, itulah kan perbedaannya, cahayanya aja gitu, cahayanya. Kalau matahari kan cahayanya menyinari bumi, ya kan? Gitu. Kalau mata Satrio Piningit hanya untuk melihat, ya kan? Melihat dengan tujuan yang baik, ya kan? Tidak macam-macam melihat. Itu cakra yang berputar sangat cepat. Bahkan kalau misalnya dilihat terus sama dia itu cakranya akhirnya yang depannya itu hampir mau lepas. Pusing atau matanya gitu ngeliatin bujuk. Kita pusing, kalau kita pusing ngeliatnya. Allahu a'lam dah. Kalau kita kan ngeliat gitu pusing, kita mual. Lihat lampu aja udah pusing terangnya. Tapi kalau itu kan bagi kalau untuk Satrio Piningit kan dia tidak pusing karena dia sudah terbiasa gitu. Nah itu nanti cakranya itu berputar semakin lama, semakin hari makin cepat gitu. Katanya udah jam berapa, ya itulah perhitungan cakranya dia gitu. Makanya disebutnya cakranya ruang dan waktu Satrio Piningit gitu. Tapi kalau di dunia kitanya itu jam ya, jam perhitungan kita jam gitu. Iya. Hitungannya jam. Cepat lah hitungannya. Bahkan kalau dia masih dilatih terus, dilatih dengan dahsyat itu bahkan bisa, istilah kata mah, tapi hanya Allah sih yang tahu, itu bisa pecah, bisa pecah cakranya. Cakranya bisa pecah, bukan mataharinya, bukan matahari yang meledak, tapi cakranya bisa pecah, Sama Allah. cakranya, karena penglihatannya begitu dahsyat, ya kan? Cakranya semakin lama semakin berputar. Yang di matahari itu posisi pas di matahari, bulat kan matahari, ini dia putar, itu bisa aja cakra. Saking luar biasa. Matahari sih nggak bakal meledak, nggak bakal pecah, cakra yang pecah, begitu, karena dahsyatnya penglihatannya begitu dahsyat, masya Allah. Itulah kekuasaan Allah, ya kan? Itulah manusia pilihan, ya kan? Sama Allah ya. Gak ada duanya deh, kekuasaan Allah tuh. Ya kalau nanya lain tentang Satrio Piningit juga boleh, tapi bukan cakra. Boleh. Sukma dan raga itu berbedanya gimana? Atau berbeda? Sukma dan raga itu sebenarnya sukma adalah diri dia. Kayak gitu. Raganya itu adalah diri kita juga. Karena kita mempunyai sukma adalah dia juga, kita juga. Berarti raga Begitu, bisa kemana-mana sukmanya. Tuh, gitu.
Dan dia satu pinggir dengan wadahnya itu sama, kembar. Itu sama wadahnya sama banget. Itulah kuasa Allah, Allah menciptakannya seperti itu. Kembar pokoknya dia. Enggak beda, enggak lain, pokoknya sama sampai ke kulit-kulit. Punya 7 kembaran kalau sama kayak manusia. Iya begitu, seperti manusia. Dia kembar. Makanya di wadahnya itu ada ruh kembar, ada 2 ruh kembar, rohnya ada 2, yaitu kembar. Gitu. Berarti kembar ya? Sama-sama punya jasad, tapi jasadnya dia satu pinggir itu bisa bergerak kemanapun dia bisa, sukmanya juga pun bisa, wadahnya juga pun bisa aktif. Kalau nggak aktif mah dia nggak bisa sukmanya nggak bakal bisa keluar. Secara logika loh, ya kan? Kalau dia nggak aktif diem aja kayak patung, bisa punya mempunyai sukma walaupun Allah menciptakan, diem aja di dalam wadahnya, kan? Dia pasti dia bergerak dianya, dia bisa mengeluarkan tas gitu. Berarti kayak sukma kita sendiri ya? Iya itulah, pokoknya nggak ada perbedaan, cuman nanti sukmanya itu bisa ke alam dia, bisa ke alam kemana-mana, ke alam goib, ya kan? Bisa tuh kemana-mana. Iya bisa kemana-mana gitu, bahkan ke tangan surga, kekayangan, dia bisa kemana-mana gitu. Itulah kehebatannya. Sebenarnya nanti kalau prosesnya satu ini sudah selesai, prosesnya sudah selesai dan dia sempurna, hijabnya dibuka, waduh masya Allah, kita harus mengikuti dia karena dia juga pun umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Berarti kita ngikutin dia juga ya? Iya gitu. Itulah yang nanti yang akan dahsyatnya. Akhir zaman ya begitu ya. Nanti di akhir zaman dahsyat. Orang yang bohong ketawa. Terus orang yang jahat, yang zolim, yang berbuat maksiat ketawa sama dia. Walaupun dia tidak melihat, tapi dia tahu. Udah tahu dari jarak jauh. Iya. Dari ujung dunia pun dia juga tahu. Kejelekan manusia Itu. Gitu, tahu dia segala-galanya. Itulah kehebatan Satria Piningit, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitu. Tapi dia tetap Satria Piningit itu adalah hamba Allah dan umatnya Nabi Muhammad, itulah umat Nabi Muhammad itu adalah Satria Piningit. Itu kembali lagi ke cakranya itu dia nggak bisa megang. Nggak bisa, cuma hanya bisa dilihat aja gitu di atas langit. Kira bisa dipegang di bawah-bawah gitu, enggak. Cakranya dia itu tidak bisa dipegang, tidak bisa. Cakranya dia, ya kan? Malaikat pun untuk menyebutnya nggak berani, apalagi dia yang melihatnya untuk begini aja nggak berani. Gitu. Kenapa Ya kan? berani? Hah? Kenapa nggak berani? Ya karena kan dia tahu, ya kan, itulah untuk dia. Kenapa dia diciptakan untuk melihat itu cakranya yang ada di matahari? Karena itu perputaran ruang dan waktu. Kalau dia pegang sampai hancur, yang pecah, selesai sudah. Waktunya semakin lama, ya kan, waktunya jadi lama. Cepat gitu. Ruang portal pun tidak bisa terbuka. Berarti itu portal juga ya? Iya, portal kan gitu. Walaupun makhluk-makhluk yang di atas itu, yang di langit, yang di kayangan tuh, di kayangan pun melalui seperti itu cakranya Satria Piningit, melalui dia berputar. Dia walaupun dia tidak melewati matahari, ya kan, tapi dia lewat sampingnya ataupun depannya ataupun sampingnya ataupun dari belakangnya. Itu disebut kanan kiri, depan belakang, itu dia portalnya terbuka. Dia muter. Itu portalnya terbuka. Jadi nggak bisa dipegang, nggak bisa disentuh ya? Bisa dilihat. Nggak bisa. Berarti Cuma hanya dilihat. emang kalau di ini mah jam ya? Iya. Pukul waktu. Istilah kata zaman dulu, istilahnya kalau dulu kan zaman dulu nggak ada jam dinding, jam tangan, ya kan, dia hanya melihat matahari. Tapi dia orang manusia itu tidak bisa melihat cakra.
Itu nggak bisa melihat, cuma hanya matahari posisinya di tengah-tengah kepala kita nih, berarti udah siang hari jam 12 gitu. Soalnya terbenam. Nah iya gitu. Karena itulah perputaran semakin lama semakin cepat, semakin hari terus dia akan melalui terus berhari-hari terus akan melalui fase akhir zaman. Gitu. Makanya disebutnya kenapa ruangnya itu bisa terbuka. Di sini takra dari matahari. Dia portalnya bisa terbuka dari depan dia, samping, kiri, kanan, belakang, gitu. Gitu. Itu prediksi saya itu. Ya, betul. Betul. Itulah kehebatan Allah, kekuasaan Allah. Iya enggak? Iya. Ayo di kopi lagi kopi. Mulu kembu. Itulah. Makanya kalau misalnya terbuka itu portal depan kiri kanan depan belakang, ya kan? Iya kan? Dia kuat. Mau bidadari kayak mau yang dari kayangan yang bidadari itu keluar melalui itu. Karena apa? Perputaran cakranya itu manfaatnya banyak, manfaatnya fungsinya banyak cakra. Bukan buat portal doang. Iya bisa melalui ke dimensi lain. Ya kan bisa ke istilah katanya Allahu alam sih kalau untuk ke planet-planet lain Allahu alam, hanya Allah yang tahu kan gitu. Dulu prediksi saya, apa yang saya lihat, ya kan, berikannya prediksi itu aja, mudah-mudahan kita dikasih selamat dunia dan akhirat. Amin. Amin. Tuh. Rokok. Dia rokok nih. Iya. Rokok nih. Udah berapa menit ya? Setengah jam deh. 30 menit deh. 16. Ada yang nanya lagi nggak? Sudah. Lu nanya lagi nggak? Apa yang di langit selain melihat matahari ataupun bulan? Gitu, sama, bulan pun juga begitu. Sama. Dilihat sama satu pinggir, bulan itu dia melepus. Tapi dia nggak ada cakranya. Cakra untuk berputar nggak ada nih. Kalau bulan, itu perbedaannya bulan dan matahari. Itu nggak ada cakranya, nggak normal. Karena dia kalau dilihatin terus lama tuh cahaya bulan itu yang melepus, ngeluarin asap. Asapnya kayak rokok nih begini. Apalagi kita melepus. Gitu pus. Gitu. Banyak berarti ya. Nggak terlalu banyak gitu. Ya. Sama itu juga, cuma perbedaannya nggak ada cakranya, nggak berputar dia. Gitu. Kalau matahari juga ada cakranya, tapi dia bisa melepus keluarin asap. Pus. Gitu. Sama, cuma perbedaannya nggak ada cakranya di bulan. Gitu. Sama. Itulah perbedaannya matahari dan bulan. Itulah cakra ruang dan waktunya 1 menit. Jadi gimana mau dilanjut apa? Ya. Apa masih dibahas apa mau ditutup? Bahas yang lain apa ya, dilihat langit. Ya, Gitu. kalau masih ada yang mau dibahas bahas. Yang mau disampaikan. Pengen ya yang di langit. Gitu. Banyak yang di satu ini kalau ngeliat selain dilihat matahari juga pun dilihat langit juga ada. Langit itu juga kalau dilihat itu putih semua. Tadinya langit biru, ya kan, putih. Bus Itu yang pandangan matanya yang begitu tajam. Berarti bukan biru ya? Tapi kalau misalnya selesai dia melihat satu menit selesai melihat langit,
kembali normal lagi warna biru langitnya. Biru langit biasa. Berarti kalau Biasa lagi kan hilang sen. Berarti Itu kalau kan dia- lihat aja sama dia langsung putih semua. Lembet, namanya langit. Ya kan dari ujung ke ujung, ya kan? Dari depan di belakang Iya. semuanya. Itu putih semua, udah kayak awan putih. Tapi bedanya yang putih semua. berarti cuma dilihat sama Satria Peningit doang. Gitu. Sudah. Apalagi bisa, apalagi kalau dia selain langitnya warna putih semua itu ada segala macam tuh garis. Garis warna apa sih itu? Dia seperti awan. Kalau dia udah melihat, seperti garis dulu. Set. Cuman garisnya itu kadang hitam, kadang putih. Tapi awan garis set panjang. Kita lama-lama dia selesai dia nggak gitu tidak melihat ke langit lagi, hilang. Garisnya. Bukan terbawa angin, bukan terbawa angin, hilang langsung gitu ya. Ya gitu aja. Yaudah, mohon maaf apabila masih ada kekurangan dengan obrolan yang kita obrolin. Teman-teman yang mau dipercaya apa tidak, ini kan cuma prediksi doang, obrolan biasa. Yaudah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe dan di like dan komen ya teman-temannya ya. Teman-teman yang mau endorse minuman, makanan silakan Ya. hubungi kami. Ya. Terima kasih.